Jadi pada suatu hari tiba-tiba aja si Amir ini lagi papasan sama Bu Ayu kan. Dia bilang, "Bu, kasihan Bu ya Tony. Dia sekarang jadi ini loh Bu, budaknya Kanjeng Ratu. Dia dibawa ke Gunung Kelut Bu, disuruh bawa kayu bakar. Mau pulang dia nggak boleh. Dia juga nggak tahu Bu jalannya. Dia nangis itu setiap hari Bu, minta tolong. Dia kangen kali sama mamanya." Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Khusus malam ini aku nggak cuma akan bawakan satu cerita aja. Spesial buat kalian aku kasih dua cerita sekaligus. Kenapa dua Nadia? Karena semuanya sama-sama epic. Nggak bisa kalau misalnya aku disuruh pilih salah satu. Jadi ya udahlah ya, aku ceritain aja semuanya gitu sama kalian. Itu juga yang kalian suka ya kan. Makin panjang makin bagus. Nah, kisah pertama adalah kisah tentang sebuah keluarga yang bisa dibilang sangat logis dan ilmiah kali, saintik kali lah mereka. Hingga mereka ini nggak percaya dengan hal-hal mistis. Sampai pada suatu hari terjadilah satu peristiwa mencengangkan yang menimpa anak mereka di sebuah pantai yang masih perawan lah gitu. Sebuah peristiwa yang akhirnya mau tidak mau membuat mereka ini percaya kalau dunia goib itu ada kok. Dan cerita kedua yaitu tentang sebuah pertanda mengenai kematian seseorang yang datang melalui mimpi. Nah, epiknya mimpi itu tuh datang berulang kali dan yang awalnya cuma diabaikan aja sampai akhirnya pada suatu hari terjadi peristiwa besar yang betul-betul membuat aku ini merasa tertampar gitu lah. Nah, penasaran kalian sama kisahnya kan? Oke, jadi kisah pertama yang akan aku bawakan ini dikirim sama aku yang namanya Nabila. Halo Nabila. Nah, di kisah kali ini Nabila ini akan bercerita hal yang serupa tapi tidak sama dengan KHW kita yang part 82 tentang Mas Arya dan temannya Mas Akbar tuh loh yang hilang pada saat liburan. Masih ingat kalian kan? Nah, meski kisahnya ini serupa tapi tak sama, kisahnya ini nggak kalah menyeramkan menurut Nabila. Dan sebenarnya ini juga bukan kisah Nabila sendiri cuma Nabila berani jamin bahwa kisah ini real karena yang mengalami kisah ini adalah sahabat dekat ayahnya sendiri. Kita sebut aja lah nama ayah Nabila ini Om Deddy ya. Ayahnya dulu nih. Nah, sedikit latar belakang tentang Om Deddy, ayahnya Nabila Jadi Om Deddy ini orangnya sains sekali lah gitu. Ini macam sebutan buat orang-orang yang pakai logika, ilmuwan. Pokoknya orang-orang yang mendalami ilmu-ilmu matematika, pengetahuan alam gitu-gitu lah Dan karena kebetulan pula Om Deddy ini memang tertarik dengan fisika dan kimia sejak kecil. Hingga akhirnya beliau menempuh S3 kimia juga. Masya Allah. Nah, Om Deddy ini punya sahabat sepasang suami istri dari latar belakang yang sama juga. Sebut aja nama sahabatnya ini Om Adi sama Tante Ani ya. Nah, baik Om Deddy, Om Adi, Tante Ani ini sama-sama orang yang selalu mengedepankan logikanya. Bahkan mereka tuh nggak percaya sama sekali yang namanya kesurupan ataupun hal-hal gaib gitu lah Mereka cuma meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dunia lain, tapi tidak akan pernah saling bersinggungan kita nih. Jadi kalau misalnya ada cerita penampakan, kesurupan dan yang lain-lain itu baik Om Deddy, Om Adi dan Tante Ani ini biasanya cuma ketawa aja karena mereka nganggapnya ya itu gangguan psikologis. Misalnya orang yang dianggap kesurupan, ternyata dia memiliki gangguan skizofrenia atau juga halusinasi habis nonton film-film horor mungkin. Nah, kayak gitulah pokok pikiran mereka bertiga nih Pokoknya sama sekali nggak percaya gitu-gitu lah sampai suatu ketika kejadian goib menimpa sahabatnya Om Deddy yaitu Om Adi sama Tante Ani. Nah, pada saat kejadian Om Adi sama Tante Ani ini bekerja sebagai dosen fisika dan kimia berdua-duanya tuh Nah, mereka berdua punya dua orang anak laki-laki dan perempuan. Nah, anak pertama laki-lakinya ini kita sebut aja dengan nama Mas Tony dan anak keduanya ini kita sebut aja Lala lah. Nah, kejadian ini terjadi tahun 2008 Nah, pada saat itu Mas Tony ini udah SMA kelas 2 di salah satu SMA unggulan di kotanya Nabila di Kabupaten J di Jawa Timur. Nah, menurut pengakuan teman-teman dan juga gurunya Mas Tony ini adalah orang yang sangat baik. Dia rajin, berprestasi dalam hal akademik dan betul-betul mencerminkan keturunan dari bapak sama ibunya yang cerdas sekali itu. Nah, suatu hari pada saat liburan kenaikan kelas setelah ujian, Mas Tony dan beberapa teman sekolahnya ini liburanlah ke pantai S namanya di Kabupaten B. Nah, perjalanan dari tempat Mas Tony di kota J ke Kabupaten B ini kurang lebih 2,5 jam lah Dan FYI pada saat itu pantai S ini masih dianggap virgin lah karena termasuk pantai baru dan belum dibuka untuk umum tuh. Sehingga waktu Mas Tony sama teman-temannya tiba di pantai itu pun masih sepi. Mereka waktu itu berangkat pagi-pagi naik motor tuh rame-rame. Nah, pas sudah sampai di sana nggak ada yang aneh memang. Ya udah mereka senang-senang aja lah seperti anak-anak SMA lagi liburan macam mana. Kayak gitulah mereka. Tidak ada
hal janggal sama sekali. Ada yang foto-foto, ada yang nyanyi-nyanyi sambil main gitar, dan ada juga yang lagi main air tuh di pinggiran pantai kan. Nah, salah satu yang lagi main air di pinggir pantai itu adalah Mas Tony. Udah lagi main-main, udahlah seru-seruan lah Wak. Dah, sampai pada suatu waktu Mas Tony tiba-tiba dari pinggiran pantai dia jalan ke tengah pantai tuh. Makin lama makin menuju ke laut. Nah, karena udah dirasa terlalu jauh, akhirnya kawan-kawannya Mas Tony pun manggilin dia lah kan, Wah, jangan terlalu jauh ke sana. Makin ke tengah kok aku tengok, bahaya, balik. Kata kawannya ini. Nah, waktu diteriakin kayak gitu sama kawan-kawannya, Wak, bukannya diikutin sama Mas Tony. Mas Tony ini malah dia berbalik badan, menatap ke arah teman-temannya, terus senyum sambil melambaikan tangan kayak orang pamitan gitu, Kak. Padahal saya lagi ngelambai ini, semua kawan-kawannya menyaksikan kejadian tersebut kok. Ngapa pula dia lambai-lambai itu, Wak? Tony, balik sini kau. Nah, tapi ternyata, Wak, nggak lama kemudian ya, entah kayak gimana ceritanya, tiba-tiba aja Mas Tony ini hilang betul-betul kayak lenyap, nggak tahu kemana, atau kalian macam tenggelam tertarik arus karena dia tidak, kata si Nabila, bilang aja kayak gitu kata kawan-kawannya. Nah, melihat hal itu jelas kawan-kawannya jadi panik lah. Loh, Wah, kok hilang si Tony? Tony kemana dia, Wak? Cari cepat, kata kawan-kawannya. Mereka pun langsung mencoba mencari Mas Tony, tapi nggak kunjung ketemu, Wak. Dan kalaupun memang Mas Tony ini meninggal karena tenggelam, jasadnya kok nggak ada, gitu kan? Akhirnya karena mereka waktu itu masih SMA dan di sekitar situ masih sepi kali, jauh dari pemukiman warga, dan juga belum ada pihak pengelola pantai sama sekali karena pantai itu baru. Jadi mereka pun memutuskan untuk pulang ke kota J biar bisa langsung mengabarkan ke orang tuanya Mas Tony. Nah, udah lah tuh, mereka balik lah semuanya kan. Mereka sampai sekitar siang gitu loh, Wak, menuju sore. Mungkin sekitar jam 2 atau jam 3-an siang lah gitu. Udah nyampe di sana, mereka pun langsung lah menuju ke rumahnya Mas Tony untuk melaporkan kehilangannya Mas Tony ke Om Adi sama Tante Ani. Nah, begitu mendengarkan kabar itu, tanpa pikir panjang lagi, Om Adi sama Tante Ani langsung berangkat lagi ke kota B, naik motor tuh berdua. Ayolah Om, kami temanin, udah kalian gak usah ikut, udah sore, kata Om Adi, Wak. Jadi kawan-kawannya gak pada ikut nih, Om Tony sama Tante Ani aja yang langsung pergi. Udah, kamu kasih tahu aja jalan ke arah mana, lewat mana, nanti biar Om yang kesana. Dan perlu kalian ingat, Wah, di tahun segitu kayaknya memang belum banyak kali lah orang yang menggunakan Google Maps, termasuk Om Adi sama Tante Ani ini. Kalaupun memang udah ada Google Maps, Wah, pasti pada saat itu Pantai Es ini belum terdaftar lagi di sana. Oh ya Om, nanti lewat sini, kata kita. Oh ya sudah, kami pergi dulu. Dah. Akhirnya, Wak, setelah menempuh perjalanan lumayan panjang, Om Adi dan Tante Ani ini pun sampailah di kota B menjelang maghrib. Mereka nanyalah ke sana ke sini dengan warga yang ada di sana, Pantai Es ini ada di mana? Dan semuanya menjawab, nggak tahu, kami baru dengar. Nggak ada yang tahu, Wak. Tahu Pantai Es ini di mana, Pak? Enggak, Pantai Es kok saya baru dengar ya nama itu. Nggak tahu saya. Balik lagi, Wak, pantainya ini memang masih baru. Entah Mas Tony dan teman-temannya dulu dapat informasi dari mana, tapi yang jelas Pantai Es ini belum terlalu terjamah sama masyarakat. Nah, akhirnya setelah muter-muter sampai maghrib, Om sama Tante ini pun singgahlah ke sebuah pom bensin untuk ngisi bensin. Nah, kebetulan, Wak, di sebelah pom bensin itu ada masjid. Besar kali masjidnya kan. Udah besar, bagus pula masjidnya. Dan di sebelah masjid itu juga ada rumah mewah, megah, bagus sekali. Pom bensin, masjid besar, rumah mewah. Adalah Om sama Tante ini pun akhirnya memutuskan untuk sholat maghrib di masjid itu dulu tuh setelah ngisi bensin. Dan setelah selesai sholat, mereka pun duduk-duduk tuh di latar masjid sambil memikirkan nasib Mas Tony, anak mereka. Udah lagi pasang sepatu entah kayak gimana tuh kan, tiba-tiba aja, Wak, pemilik rumah mewah di sebelah masjid tadi tuh keluar dia dari rumahnya, ngelihat Om sama Tante kan. Oh, ini kayaknya orang baru nih mungkin dalam hatinya kan. Lalu beliau pun mempersilahkan Om sama si Tante ini buat masuk dulu ke rumahnya, buat minum sama makan cemilan dulu lah. Ayolah yuk ke rumah saya dulu, pasti kalian capek kan. Nanti ngobrol di tempat saya aja, kata si bapak ini. Beliau kayak nggak tega gitu loh, Wak, karena ngelihat Om sama Tante ini sepertinya bukan orang dari kota B dan seperti habis melakukan perjalanan jauh. Dahlah Om sama Tante pun menyetujuinya. Oh iya Pak, makasih banyak ya Pak ya, katanya. Pergilah mereka bertiga ke rumah si bapak ini. Nah, sesampainya di sana, Wak, pemilik rumah atau si bapak ini pun menanya, ada keperluan apa kalian datang ke sini? Kok saya belum pernah ngeliat kalian? Dan sebagainya. Akhirnya Om Adi sama Tante Ani pun menceritakanlah semuanya. Ya Pak, gini saya punya anak saya lagi liburan. Sampailah hilang tuh diceritain semuanya, Wak. Dan tanpa diduga-duga, Wak, ternyata si bapak pemilik rumah ini tahu nih lokasi Pantai Es ini di mana. Oh, Pantai Es, tahu saya tuh, Bu. Dah dikasih tahu tuh rutenya lewat sini, belok ke sini, lalalala, sampai akhirnya si bapak ini pun menawarkan bantuan ke Om dan Tante buat, oh ya sudah, nanti saya antarin dulu kalian ke polsek terdekat ya, biar bikin laporan kehilangan anaknya aja dulu. Paling nggak nanti mereka bisa bantuin kalian berdua, kata si bapak ini. Dah, Om sama Tante pun setuju. Dan gak lama kemudian mereka pun diantarlah naik mobil si pemilik rumah. Dan motornya Om sama Tante dibawain sama keluarga dari si pemilik rumah
rumah ini ke polsek juga. Jadi om, tante, si bapak itu dalam mobil, motornya dibawa sama kerabatnya. Jalanlah ini beriring-iringan ke polsek. Nah setelah sampai di polsek, om sama tante ini dipersilakan turun duluan dari mobil. Mereka pun hanya turun berdua dan langsung menuju ke dalam polsek tersebut untuk mencari tempat untuk bikin laporan kehilangan. Masuklah ke dalam kantor polisi kan, wak, set. Nyari-nyari panggil pak permisi. Nggak ada jawaban di kantor polisi itu, Wak. Nah setelah menunggu tidak begitu lama, datanglah seorang polisi. Nah polisi ini ngeliat mereka berdua ada di sana langsung kaget, Wak. Loh, bapak sama ibu lewat mana? Kalian naik apa ke sini? Terkejut bapak polisi ini, Wak. Nah kenapa bapak ini bisa nanya kayak gini? Karena ternyata polisi yang lagi datengin dia ini lagi jaga di pos gerbang polsek depan tuh, tahu kalian kan? Biasanya kan di depan kantor polisi itu ada macam pos penjagaan tuh. Bapak tuh lagi di situ. Dan selama pak polisi itu terduduk di situ, dia sama sekali tidak melihat ada tamu yang datang. Kok bisa tiba-tiba om sama tante ini udah ada di dalam kawasan kantor polisi? Harusnya mereka pasti lewat dari depan tuh, Wak. Pak polisi ini nggak nengok, dia nggak kemana-mana, nggak ke toilet, ada di situ. Tiba-tiba terdengar ada orang manggil-manggil di dalam. Loh, kalian lewat dari mana? Kayak gitu. Makanya heran pak polisi ini. Nah ditanya kayak gitu, om tante juga jelasin lah, kami tadi naik ke sini diantar naik mobil pak, bla 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 bla. Hah? Bapak ibu naik mobil? Kok dari tadi saya terduduk di depan nggak ada sama sekali saya lihat mobil yang datang, Bu? Mobilnya di mana sekarang? Lagi di parkiran mungkin pak, kata si tante kan. Nah karena penasaran kali pak polisi ini, pak polisi pun menujulah ke tempat parkir. Nggak ada mobilnya. Dan pemilik rumah mewah, bapak-bapak yang tadi yang juga ikut nganterin mereka pun nggak ada, kayak lenyap gitu aja, Wak. Nah tapi motornya om sama tante tuh udah terparkir tuh di situ. Di tempat parkir tuh ada. Tapi ya udahlah, mereka pada saat itu nggak akan mikir aneh-aneh. Wah, orang sains nih. Yang penting bagi mereka sudah bersyukur diantar ke polsek, dan fokus utamanya mereka adalah nyari anaknya yang memang udah hilang, dah kan? Gini pak, udahlah akhirnya mereka bikin laporan. Nah setelah bikin laporan, Wak, polisi tadi pun meminta om sama tante buat udah pak, balik aja dulu ke rumah, besok pagi aja baru kita cari. Karena mustahil pak pencarian dilakukan di malam hari, mengingat pantai es itu aja kami belum tahu lokasinya di mana. Masih baru kan pak? Di sini juga penerangan nggak begitu banyak pak. Nah dikarenakan om sama tante ini dipenuhi rasa khawatir dan perasaan yang nggak tenang, akhirnya Wak setelah bikin laporan di polsek tadi, mereka nggak balik ke kota aja, nggak mau mereka langsung tancap pergi ke pantai es sesuai dengan rute arahan dari pemilik rumah mewah tadi itu loh. Kan dikasih tahu kan arahnya belok sini. Bapak itu kan tahu, dengan harapan anaknya bisa segera ditemukan malam itu juga. Udahlah pergi lah mereka berdua nih kan, Wak, naik motor ngeng gitu. Nah di tengah kegelapan dan penerangan seadanya, mereka pun melajulah ke pantai es. Dan alhamdulillahnya Wak, perjalanan mereka pun lancar waktu itu. Mereka menemukan pantai es. Tapi anehnya di sini ya Wak ya, belum sempat lagi mereka memarkirkan motor mereka di sana, mereka sudah melihat mobil si bapak pemilik rumah mewah itu terparkir di situ. Dan ada si pemilik rumah ini juga berdiri kayak di luar mobilnya itu, seperti sedang menunggu mereka. Sendiri bapak tuh. Dan lagi-lagi pada saat itu om sama tante ini tidak berpikir macam-macam. Mereka hanya berpikir, ih baik kali si pemilik rumah mewah nih ya, sampai-sampai dia sendiri loh yang datang duluan ke pantai es untuk mencari anak kami kayak gitu. Akhirnya tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, mereka bertiga pun, bapak pemilik rumah, tante Ani, om Adi, langsunglah mencari Mas Tony dengan menggunakan senter yang memang sudah diberikan sama si bapak pemilik rumah. Waktu itu om sama tante bahkan nggak bisa tidur Wak, sampai subuh mereka cari-cari panggil Tony gitu, nggak ada juga yang saut-saut Mas Tony-nya. Dan pas subuh tiba Wak, si bapak pemilik rumah mewah ini pun pamitanlah ke om tante. Bapak ibu saya balik duluan ya, saya mau bersih-bersih, nanti saya datang lagi, kata si bapak ini. Oh iya pak, makasih banyak pak ya, makasih banyak, kata mereka berdua. Adalah bapak ini pun pergi. Om sama tante pun tinggallah berdua di sana sambil nungguin polisi sama tim SAR datang. Kan janjiannya pagi kan Wak. Dan setelah polisi datang dan dilakukan pencarian selama berjam-jam, pencarian mereka tetap tidak membuahkan hasil Wak. Mas Tony belum juga ditemukan. Nah akhirnya tim polisi pun meminta om sama tante untuk udah ibu, bapak mohon maaf, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari anak ibu dan bapak. Serahkan saja semuanya sama kami. Sekarang ibu sama bapak balik aja dulu ke rumah. Karena kalian berdua kelihatan kelelahan kali. Nanti kalau misalnya ada kabar apapun akan kami segera kabari pak ya, kata si pak polisi ini kan. Baiklah pak, tolong usahakan semaksimal mungkin pak ya, kata Om Adi Wak. Iya pak, tenang aja, sambil berdoa ya pak. Dah akhirnya Om Adi sama Tante Ani pun baliklah ke kota J. Dan pada saat Om sama Tante ini pulang Wak, pencarian itu memang tetap dilakukan. Mereka melakukan pencarian berhari-hari, tapi tetap aja nggak dapat kabar apa-apa. Nah sampai akhirnya Om Adi ini udah nggak sabar Wak, akhirnya ngajak Tante Ani ini balik lagi ke kota B buat ikut nyari anaknya. Udah gregetan gitu loh Wak mereka, karena anaknya tuh nggak ketemu-ketemu. Pun kalau memang anakku udah meninggal,
meninggal, mayatnya mana, jasadnya mana gitu. Dan pada saat melakukan perjalanan ke kota B yang kedua ini, Om Adi sama Tante Ani ini pun sengaja melewati jalan yang mereka lewatin kemarin pas pertama kali ke kota B. Dan maksud tujuan mereka juga pengen membawakan sesuatu untuk si bapak pemilik rumah besar itu, sebagai ucapan terima kasih gitulah, Wak. Nah pas mereka ngelewatin pom bensin yang sama pada saat mereka berhenti dulu, di sebelah pom bensin itu ternyata mereka tidak menemukan masjid ataupun rumah besar itu. Nggak ada, cuma pom bensin itulah, kiri kanannya lahan kosong. Om sempat nanya tuh ke karyawan pom, itu rumah besar sama masjid di sebelah ini mana, Mas? Hah? Rumah besar? Masjid, Pak. Saya kerja di sini bertahun-tahun nggak pernah lihat masjid sama rumah besar di sebelah si tempat saya kerja nih, Pak. Nggak ada. Dari dulu tuh lahan kosong, Pak. Nah mendengar hal itu Om Adi pun jadi bingung. Kok bisa masjid sama rumah kemarin tuh lenyap? Padahal Om Adi ini yakin sekali mereka pada saat itu melewati jalanan yang sama. Pom bensinnya juga sama. Kok betul-betulan masjid sama rumah mewah tuh ada di sebelahnya? Tapi kok sekarang nggak ada? Kata tukang pom bensin ini pun nggak ada. Pernah ada masjid sama rumah di situ. Tapi balik lagi, Wah, berhubung Om Adi sama Om Adi sama Tante Ani ini adalah orang sains. Jadi mereka nganggap, oh mungkin emang nggak di situ aja tempat mereka ngisi bensin kemarin. Mungkin bukan pom bensin inilah gitu pikir mereka. Walaupun memang mereka masih ingat betul ya pom bensin ini yang kita datangin. Dah lah, akhirnya ya udah tuh mereka pergilah lanjut lagi ke pantai es dan ikut melakukan pencarian. Tapi walaupun mereka datang kembali, Wak, pencarian mereka masih nihil. Mas Tony tetap nggak ketemu-ketemu dan tidak ada tanda-tanda apapun juga. Nah sampailah berminggu-minggu kemudian Om sama Tante ini terus memikirkan nasib anaknya, Wak. Semua usaha sudah mereka coba tapi tidak ada juga jawaban kemana anak mereka ini. Sampai Om Adi sama Tante Ani ini sakit-sakitan loh, Wak. Dan yang sedihnya nih, Wak, ya di rumah Tante Ani itu tetap membersihkan kamarnya Mas Tony setiap hari, memasakkan masakan kesukaannya Mas Tony, beberes-beres rumah. Pokoknya betul-betul menyiapkan kalau nanti tiba-tiba Mas Tony ditemukan pulang kan, Mas Tony bisa langsung makan, bisa langsung istirahat kayak gitu. Betul-betul di titik itu hati Om sama Tante ini dipenuhi harapan besar, Wak. Nah, pikir di sini nih, di sini. Sampailah pada suatu hari nih, Wak, ya Tante Ani nih mau ngeberesin kamarnya Mas Tony, mau ganti spray, Wak. Udah mulai berdebu tuh karena udah lama nggak ditempatin kan. Nah, pas Tante Ani buka pintu kamar Mas Tony, Tante Ani kaget sekaget-kagetnya ketika dia melihat di kursi belajarnya Mas Tony itu ada apa, Wak, kira-kira? Ada apa? Kalian tahu? Di atas kursi belajarnya Mas Tony, Tante Ani melihat ada bajunya Mas Tony. Baju yang dipakai sama Mas Tony terakhir kali. Dan baju itu, Wak, pulang dalam keadaan basah dan bau air laut. Bau garam. Dan di situ tersusun bajunya tuh, bajunya balik bajunya Mas Tony. Nah melihat hal itu Tante Ani pun langsung teriak-teriak histeris kan, karena beliau mikirnya, oh Mas Tony pulang. Tony kamu udah pulang, Tony. Di mana kamu sayang, di mana? Tante Ani berlari, Wak, mengelilingi kamar Mas Tony itu, keluar kamar ke semua ruangan lah sampai ke luar rumah. Tante Ani itu berteriak-teriak, Tony udah pulang. Aduh sedih kali ya. Nah tapi, Wak, sayangnya dicari kemana-mana Mas Tony ini tetap nggak ada. Betul-betul cuma bajunya aja yang balik gitu loh, Wak. Dan semua orang yang ada di rumah itu juga nggak ada lihat siapapun yang masuk ke dalam kamarnya Mas Tony. Aduh merinding kali aku. Nabila aja katanya waktu ngetik ini ikutan merinding dia, Wak. Masih kebayang dia macam mana waktu itu kejadiannya. Ditanya sama Lala adanya, nggak ada, Bu, nggak ada, Mas Tony belum pulang, Bu. Ini apa? Tapi dia ada bajunya, kata mamanya. Nggak ada, Bu, nggak ada, Mas Tony belum pulang. Macam mana menjelaskan kayak gitu, Wak? Nah karena memikirkan nasib anaknya dan kejadian-kejadian gak masuk akal yang bertentangan sama logika, Om sama Tante Ani ini jadi sakit-sakitan. Bahkan yang lebih menyayat hati lagi nih, Wak, ya, Nabila bilang saat ini Om Adi sudah meninggal dunia karena stres dan sakit keras karena kepikiran terus sama Mas Tony. Karena mungkin saking gak kuatnya kepalanya ini bentrok antara logika sama kejadian gaib nih kan, Wak. Dan terus kata Nabila terakhir Om Deddy, bapaknya Nabila ini ketemu sama Tante Ani sekitar 3-4 tahun yang lalu lah. Tante Ani ini kurus sekali, Nadia, kurus sekali. Padahal dulu badannya berisi, cantik, bugar, sehat kayak gitulah. Tapi udah berbeda dengan situasi Tante Ani yang sekarang, Wak. Minta doanya, Wak, ya, semoga Tante Ani dan Lala adiknya Mas Tony diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Nah terus sekarang gimana nasibnya Mas Tony? Jadi katanya nih, Wak, ya, di sekolahnya Mas Tony ini adalah teman seangkatannya yang indigo. Kita sebutnya namanya Amir. Nah jadi si Amir ini memang terkenal jenius sekali, tapi dia aneh. Dia nggak punya teman dan sering random aja gitu loh ngajak ngobrol siapapun
siapapun yang papasan sama dia, atau sering juga dia ini kelihatan ngobrol sendiri. Ini cerita yang didapat dari Om Deddy ya Wak ya. Karena Om Deddy ini dapat cerita ini dari guru BK SMA-nya yang kebetulan sahabatnya Om Deddy juga. Kita sebut aja lah guru BK ini namanya Bu Ayu kan. Jadi Bu Ayu ini juga pernah cerita. Jadi pada suatu hari tiba-tiba aja si Amir ini lagi papasan sama Bu Ayu kan. Dia bilang, "Bu, kasihan Bu ya Tony. Dia sekarang jadi ini loh Bu, budaknya Kanjeng Ratu. Dia dibawa ke Gunung Kelut Bu, disuruh bawa kayu bakar. Mau pulang dia nggak boleh. Dia juga nggak tahu Bu jalannya. Dia nangis itu setiap hari Bu, minta tolong. Dia kangen kali sama mamanya." Itu kata si Amir Wak. Sebenarnya juga ini percaya nggak percaya kata si Nabila. Karena di sekolah si Amir memang dikenal orang yang agak aneh gitu Wak. Pun kok bisa hilangnya di pantai tapi nyasarnya ke gunung ya kan. Dan terus sebenarnya juga Wak, keterangan Amir ini agak sedikit bertentangan sama orang pintar yang pernah dibayar sama kerabat dari keluarganya Mas Tony. Nah kata orang pintar ini, si Mas Tony ini nggak mau pulang dan nitip pesan buat ibunya, udah nggak usah khawatir lagi lah karena aku baik-baik aja kok. Nah jadi agak sedikit berbeda nih Wak di penglihatannya Mas Amir. Mas Tony ini nangis minta pulang, pengen pulang dia. Tapi kata si orang pintar ini, Mas Tony ini baik-baik aja kok, malah nyuruh keluarganya buat jangan khawatir gitu. Jadi mana yang betul pun aku nggak tahu. Wallahu a'lam ya. Tapi Wak, walau bagaimanapun Om Deddy sama Nabila juga masih sangat-sangat berharap semoga Mas Tony ini bisa kembali dalam keadaan sehat. Tidak menutup kemungkinan Wak, semoga aja Mas Tony masih hidup. Abis itu sekarang dia lagi di tempat lain gitu kan. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Dan semoga Tante Ani, Lala diberikan kesabaran dan juga sehat terus. Amin ya rabbal alamin. Semangat Tante. Oke Wak, jadi itu kisah pertama. Sekarang kita lanjut lagi ke kisah kedua. Check it out. Oke Wak, sekarang kita lanjut lagi ke cerita kedua. Kisah ini dikirim sama Wawa aku yang kita sebut aja namanya Laila dari Jawa Tengah. Halo Laila. Nah jadi Wak, pengalaman horor yang akan aku bawakan ini nggak cuma dialamin sama Naila aja, tapi juga dialami sama seluruh keluarganya. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau jelasin sedikit tentang latar belakang dari keluarganya Naila ini Wak ya. Nah jadi Wak, Naila ini adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Keluarganya ini cukup terpandang lah Wak di sana karena ilmu agama mereka yang sangat kuat. Bapaknya adalah seorang pemuka agama yang dulu juga merupakan seorang peruqyah. Dan karena ilmu agamanya itu, bapaknya Naila ini sekarang sering dimintain tolong untuk mengurus jenazah, mulai dari tata cara memandikan, mengkafani, hingga mengubur. Dan setiap kali ada tetangga mereka yang wafat, bapak inilah yang akan selalu menolong. Dan selain itu juga, kata bapak, beliau ini sering dimimpikan oleh orang yang udah meninggal gitu Wak. Dalam mimpinya mereka selalu berpesan untuk minta didoakan dan minta tolong agar bapak dapat mengurus jenazah mereka dengan baik. Nah kemampuan mendapatkan pertanda lewat mimpi itu ternyata menurun juga ke Naila. Tapi bedanya Wak, Naila ini lebih sering memimpikan sesuatu sebagai isyarat dari hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Kata Naila Wak, dia ini mulai mengalami mimpi-mimpi itu sejak dia SD. Tapi karena pada saat itu si Naila ini masih kecil kali, Naila hanya menganggap mimpi-mimpi itu sebagai sebuah kebetulan aja. Dan Naila pun memilih untuk mengabaikannya. Nah tapi sayangnya Wak, ada satu mimpi nih. Satu mimpi yang betul-betul membuat Naila ini kaget, shock dia. Dan mimpinya yang ini Wak membuat Naila merasa menyesal karena dulu dia telah mengabaikannya dan tidak menganggapnya sebagai sebuah pertanda serius. Apa tuh mimpinya? Jadi ceritanya Wak, mimpi ini mulai datang pada saat Naila ini duduk di bangku SMA. Pada saat itu Naila ini sering bermimpi dia melihat rumah dia ini telah dipenuhi oleh banyak orang Wak. Dan anehnya orang-orang yang ada di dalam rumah itu semua menangis. Nah karena bingung dengan apa yang sudah terjadi, Naila pun perlahan-lahan mulailah masuk ke rumah. Dan setelah itu matanya langsung tertuju pada seseorang yang sedang terbaring di lantai dan ditutupi kain. Naila mimpi ada seseorang yang meninggal di rumahnya Wak. Dan pas Naila mencoba membuka kain penutup itu, disitulah Naila melihat tubuh ibunya telah terbujur kaku dan pucat. Ibunya meninggal di mimpi itu. Dan karena mimpi itu Naila pun langsung terbangun dari tidurnya dengan bantal yang basah oleh air mata Wak. Kata Naila, mimpi itu rasanya nyata kali Nadia, nyata kali. Saking realnya nih Wak, sampai-sampai bikin jantung si Naila ini berdetak nggak karuan gitu loh. Dan pas bangun itu tanpa menunggu waktu yang lama, Naila pun langsung bergegas ke kamar tidur orang tuanya untuk ngecek nafas ibunya. Dan pas dicek ternyata ibunya masih bernafas, alhamdulillah. Disitulah Naila akhirnya baru bisa bernafas lega Wak. Aku pernah juga kayak si Naila ini takut-takut mama bapak aku udah meninggal kan, ku tengok itu dari perutnya.
Oh masih hidup kayak gitu. Pernah gak sih kalian kayak gitu, Wak? Oke, anyway kita balik lagi. Nah tapi Wak, tanpa diduga-duga ternyata pada malam berikutnya Naila pun memimpikan hal yang serupa. Dimana malam itu Naila mimpi sesuatu yang sama persis dari mimpi sebelumnya, Wak. Dari dia pulang ke rumah, dia melihat rumahnya ini udah rame pada orang nangis. Sampai akhirnya waktu Naila masuk lagi ke dalam, lagi-lagi dia melihat ada seseorang yang terbaring dan tertutup kain. Dan di situ lagi-lagi jantung si Naila ini mulai berdebar gak karuan. Segera dia menghampiri sosok yang terbaring itu, dibukanya kain penutupnya. Dan bisa kalian tebak orang yang terbaring tak bernyawa itu siapa? Saat Naila menyingkap kain penutup tersebut, ternyata di mimpinya kali ini bukan ibunya yang wafat, Wak, melainkan bapaknya. Itu di mimpi kedua. Dan sama juga, Wak, sesaat setelah memimpikan jasad bapak yang sudah terbujur kaku dan pucat itu, Naila langsung terbangun lagi dengan keadaan bantal yang basah gegara menangis. Naila pun bergegas buru-buru ke kamar orang tuanya buat ngecek bapaknya. Dan pas si Naila sampai di kamar orang tuanya, dia masih melihat pundak bapaknya bergerak teratur naik turun yang menandakan bahwa beliau masih bernafas. Nah, mengetahui hal itu, Naila pun merasa lega lagi. Dah, alhamdulillah cuma mimpi itu, Wak. Tapi nggak enak kali pasti rasa jadi Naila ya kalau misalnya mimpi-mimpi kayak gitu. Efek setelah bangunnya tuh loh yang agak ngeselin, ya nggak sih? Nah, setelah 2 malam berturut-turut Naila memimpikan hal yang sama, Wak, dia ini sebenarnya udah mulai bingung juga nih. Ini sebenarnya ada apa lah ini? Naila tetap mencoba berpikir positif kalau mimpi ini ya paling cuma bunga tidur aja lah. Toh paginya setiap kali aku ngecek ke kamar orang tua aku baik-baik aja kok gitu kan. Nah, tapi Wak, mau segimanapun Naila ini mencoba berpikir positif, nyatanya mimpi itu selalu datang lagi di malam-malam berikutnya. Setiap malam Wak, Naila ini memimpikan hal yang sama persis. Setting tempat sama suasananya sama, bedanya cuma di orangnya aja. Kemarin dia mimpi ibu sama bapaknya yang meninggal kan. Nah, malam berikutnya Wak, Naila mimpi dia sendiri yang meninggal. Nah, besoknya lagi Wak, dia lanjut mimpi adik-adiknya. Dia kan anak pertama tuh kan, Wak. Setelah bapaknya, mamanya dia, besoknya dia mimpi adiknya yang kedua, which is anak ketiga nih. Terus dia mimpi anak keempat, mimpi anak kelima, meninggal. Sama juga Wak, Naila ini akan terbangun dalam keadaan terkejut hingga bantalnya basah gegara air mata tuh. Terus Naila langsung bergegas ngecek ke kamar mereka dan memastikan apakah keluarganya itu masih bernafas. Mimpi menyeramkan yang terus berulang itu betul-betul membuat Naila ini ketakutan, Wak. Saking takutnya sampai-sampai setiap kali si Naila ini lari ke kamar keluarganya buat ngecek mereka, dia sampai sering jatuh puntang-panting tuh, Wak, gegara panik. Naila di situ heran, perasaan aku tiap kali mau tidur pasti baca doa, pasti cuci kaki aku, tapi kok masih mimpi kayak gitu terus ya? Nah, akhirnya karena nggak tahan, Wak, Naila pun memilih untuk segera menceritakan hal itu ke bapak. Dengan ilmu yang dimilikinya, bapak ini memang bisa mengartikan mimpi, Wak, kata Naila. Tapi kalau misalnya ternyata menurut bapak mimpi itu berarti buruk, biasanya bapak nggak akan memberitahukan arti dari mimpi itu. Jadi bapak ini memang lebih suka menceritakan hal yang baik-baik aja lah gitu, Wak. Nah, saat mendengar cerita tentang mimpinya Naila, bapak pun hanya menyuruh si Naila untuk banyak berdoa dan juga memperbanyak amal-amal ibadah aja. Dan respon dari bapaknya itu nggak begitu membuat si Naila ini puas, Wak. Karena tentunya dia ini pengen dapat penjelasan yang lebih lagi kan. Apalagi di rangkaian mimpi yang menyeramkan itu ada satu hal janggal yang membuat perasaan Naila ini nggak tenang. Kalian nggak? Kalian tahu nggak? Apa? Coba ingat lagi. Nih, Wak, ya aku ingatin. Dari sekian banyaknya anggota keluarga yang meninggal dalam mimpinya si Naila, tahu kan kalau hanya adik pertamanya atau anak keduanya yang bernama Randi ini nggak ada masuk dalam mimpinya si Naila. Nggak pernah dimimpikan sama Naila, Wak. Naila pertama mimpi ibunya, bapaknya, dia, adiknya yang kedua. Ini kan adik yang pertama nih, adik yang kedua atau anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Anak kedua atau adik pertama yang nggak pernah dimimpikan. Di situ agak ganjal si Naila, kok keskip nih satu. Nah, meski Naila merasa heran, Wak, dia lebih memilih untuk mencoba berpikir positif nih dan menuruti saran dari ayahnya untuk lebih banyak lagi beribadah. Dan alhamdulillahnya beberapa waktu kemudian mimpi-mimpi itu pun mulai jarang muncul, Wak. Nggak betul-betul hilang kata Naila memang, tapi setidaknya tuh mimpi itu tuh nggak pernah muncul berturut-turut setiap malam kayak waktu dulu tuh loh. Nah, Naila pun bisa lebih tenang lagi, Wak, dan dapat menjalani aktivitasnya seperti biasa. Nah, awalnya semua berjalan baik-baik aja, Wak. Sampai akhirnya 3 tahun kemudian, Wak, ya, saat Naila ini sudah masuk kuliah, terjadilah satu peristiwa besar yang kali ini betul-betul membuat hati Naila hancur.
Apa itu? Jadi ceritanya Wak, hari itu Naila ini lagi sibuk kali lah sama urusan kampus. Tugas-tugas kuliahnya numpuk. Dan dia ini juga lagi ada acara kayak gitu di kampusnya. Dan by the way si Naila ngekos ya Wak waktu itu. Nah karena jadwal yang padat itu Wak, Naila ini ngerasa badannya capek kali kan. Dia sampai kayak nggak selera makan lah gitu Wak. Nah menjelang sore dia baliklah ke kosnya dan dia mau istirahat. Nah tapi Wak, belum sampai lagi si Naila ini istirahat dengan nyaman, tiba-tiba saja sekitar jam 6:30 malam tuh ada notifikasi masuk dari HP-nya. Ternyata itu adalah chat dari salah satu teman mainnya waktu kecil di rumah. Teman mainnya waktu kecil di rumah. Teman main dia waktu kecil yang ada dekat rumah dia lah gitu intinya. Nah teman ini bilang, Laila udah makan kok belum? Makan di luar yuk sekalian, aku mau main juga, aku jemput ya, kata siapa kawannya ini. Capek kali aku, minggu depan aja lah mainnya, aku mau tidur sekarang, kata si Naila. Sekarang aja lah pokoknya, ini aku udah OTW ke kos kau, aku jemput kau sama mbakku ya, kata kawannya kan. Nah mengetahui ternyata temannya ini udah dalam perjalanan ke kos, seketika si Naila langsung panik lah, kau nih buru-buru kali, aku belum mandi, belum siap-siap lagi katanya. Naila pun langsung lah buru-buru mandi dan bersiap-siap. Nah pas kali waktu Naila ini selesai siap-siap, temannya ini juga udah sampai di kosannya. Dia datang menggunakan mobil. Naila langsung lah menghampiri mereka dan pergi bersama. Nah selama di perjalanan itu Wak, Naila ini heran, kok ini jalan yang dilewatin arahnya menuju ke rumah ya, kata. Nah di situ Naila ini mikir, oh mungkin memang tempat makan yang mau mereka tuju nih tempatnya tidak jauh dari rumah aku mungkin, makanya jalannya searah. Tapi karena si Naila masih kebingungan Wak, Naila pun memutuskan untuk nanya langsung nih ke kawannya itu. Tapi Wak, belum sempat Naila ini tanya, tiba-tiba aja telepon pun masuk lah dari mbak sepupunya. Mbak ini diangkat sama Naila kan, halo katanya. Dan mbak sepupu ini Wak seketika langsung melontarkan pertanyaan, Randi gimana? Katanya, hah? Randi? Maksudnya gimana nih mbak? Aku nggak tahu loh, aku lagi nggak di rumah, kata si Naila kan. Oh gitu ya, oh ya udah nggak apa-apa, hati-hati ya kamu di jalan, kata si mbak ini. Dan nggak lama kemudian sambungan telepon itu pun terputus. Hanya ada percakapan singkat yang lagi-lagi membuat Naila bertanya-tanya. Kenapa tiba-tiba mbak sepupu aku ini nanyain si Randi adik aku? Emang Randi bikin ulah apa? Waktu itu pikiran si Naila kayak gitu Wak. Dan kebetulan pula Naila bilang, Randi adik pertama aku ini memang agak dikenal bandel. Nah dia ini kurang nurut dan cenderung sesuka-sukanya sendiri. Pernah nih bahkan suatu hari karena bandelnya dia sampai kecelakaan loh, kepalanya sampai dijahit. Makanya itu waktu si mbak sepupunya ini nanya Randi gimana, pada saat itu Naila ini ngiranya, oh Randi ini pasti bikin ulah lagi gitu. Nah Naila yang masih kebingungan dengan telepon tadi pun sampai nggak nyadar Wak, kalau ternyata mobil yang dinaikinya itu sudah berhenti tepat di depan rumahnya. Dan disitulah Naila sadar ternyata temannya ini sengaja menjemput Naila ke kosan bukan karena untuk ngajak makan, tapi memang mau menjemput Naila untuk pulang ke rumah. Dan pas turun dari mobil Wak, Naila ini macam ke flashback lagi tuh loh Wak, sama mimpi-mimpinya yang waktu 3 tahun yang lalu tuh. Karena setting rumahnya pada saat itu sama persis Wak macam di mimpi. Rumahnya juga ramai orang dan semua orang itu menangis. Di situ Naila udah mulai keringat dingin Wak. Dia pun segera masuklah ke dalam rumah kan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan pas Naila masuk ke rumah Wak, di situ dia melihat sesuatu yang lagi-lagi sama persis dengan mimpinya Wak. Di depan matanya Naila melihat ada seseorang yang telah terbujur kaku dan ditutupi oleh kain. Melihat itu Naila lemas-lemasnya Wak, karena dia sadar apa yang dia lihat sekarang bukan lagi mimpi belaka, betul-betul kejadian nyata. Perlahan-lahan Naila mendekati orang yang terbujur kaku itu dan Naila memberanikan diri untuk menyingkap kain penutupnya. Bisa kalian tebak kan siapa orang yang dilihat sama Naila waktu itu Wak? Betul. Sosok yang terbujur kaku, pucat dan tidak lagi bernafas itu adalah adik pertamanya, yaitu Randi. Randi meninggal dunia Wak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Randi yang bahkan gak pernah masuk ke mimpinya Naila, hari itu malah dia yang meninggal beneran. Mengetahui hal itu apa gak nangis jadi-jadinya Naila Wak, nengok, aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan setelah kepulangannya Naila, jenazah juga sudah diurus dengan baik. Jenazah Randi pun langsung dimakamkan di hari itu juga Wak. Nah terus Wak, 2 hari setelah kematian adiknya, Naila akhirnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di saat-saat terakhirnya Randi Wak. Ibunya menceritakan pada saat itu Wak, sebuah peristiwa yang sulit dipercaya dan sangat-sangat membuat Naila sedih.
Apa itu? Jadi Wak, menurut kesaksian ibunya, hari itu setelah sholat zuhur, Randi ini sebenarnya udah ngerasa ngantuk sama lemas sekali. Tapi anehnya setiap kali si Randi ini mencoba tidur, pasti malah makin melek lagi. Sampai akhirnya waktu asar pun tiba. Nah karena Randi ini nggak bisa tidur setelah sholat asar pun, si Randi memutuskan untuk pergi ke rumah temannya buat main sepak bola. Nah lapangan yang sering digunakan Randi sama kawan-kawannya untuk main sepak bola ini Wak, letaknya di dekat sungai. Tiap habis main bola biasanya mereka bakalan lanjut lagi Wak, berenang-berenang di sungai gitu. Nah Randi yang pada saat itu memang nggak bisa berenang, cuma main di tepi-tepian aja. Kebetulan pula tepian sungai itu nggak dalam Wak, cuma sepinggang orang dewasa aja. Dan sungai itu pun juga nggak ada arusnya, jadi ya tetap aman lah gitu katanya. Nah terus waktu lagi bersih-bersih badan sama kawan-kawannya ini, katanya pada saat itu Randi ini lagi mau ngambil bola yang nggak sengaja kayak ketendang ke arah sungai itu. Tapi waktu si Randi ini udah ngeraih si bola itu, dia terpeleset jatuh ke sungai. Di sanalah Randi ini tenggelam Wak. Melihat si Randi tenggelam, kawan-kawan pun langsung lari buat nyelamatin dia kan. Dan titik tempat si Randi ini jatuh nggak dalam sebenarnya, dan nggak ada arusnya juga. Tapi entah kenapa Wak, kata kawan-kawannya Randi yang lagi nolongin Randi ini, badan si Randi ini kerasa berat kali. Susah payah dia tuh berusaha narik si Randi buat buat naik ke permukaan Wak. Dan pas mereka udah berhasil mengangkat tubuhnya Randi ke permukaan, mereka sangat terkejut karena ketika mereka menyadari ternyata Randi ini nggak ada di genggaman mereka. Randi lenyap Wak dari gendongan teman-temannya nih ya. Udah terangkat si Randi itu, udah terangkat, tapi tiba-tiba nggak ada. Macam ada yang narik Randi masuk ke dalam air itu lagi loh Wak. Tapi kawan-kawannya nggak nyadar. Udah Randi nggak ada tuh, kawan-kawannya nyebur lagi ke sungai kan buat nyari Randi kan Wak. Langsung tuh. Tapi sayangnya di sanalah mereka sudah tidak menemukan keberadaan Randi sama sekali Wak. Dan karena situasi udah makin nggak karu-karuan, mereka pun memutuskan untuk langsung ngabarin bapaknya Randi atau bapaknya Naila agar bapak dapat datang langsung menyusul ke lokasi. Nah setelah mengetahui Randi ini tenggelam, bapak pun langsunglah menuju ke sungai tersebut dan juga mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan juga berzikir tepat di depan lokasi tenggelamnya Randi. Dan pada saat itu juga banyak warga masyarakat yang juga ikut turun Wak ke sungai itu mencari Randi. Ramai kali orang-orang yang nyebur ke sungai itu buat nyari. Sementara bapak masih duduk tuh Wak di tepian sungai sambil membaca doa. Tapi sayangnya pencarian pun masih belum juga membuahkan hasil. Bukannya menemukan tubuhnya Randi Wak, mereka malah menemukan ada macam banyak kerang gitu. Tau kan kerang kan? Kerang dengan bentuk bermacam-macam. Dan kalau dipikir-pikir agak aneh juga Wak. Kok bisa tiba-tiba muncul kerang di sungai itu? Muncul kerang-kerang itu susun gitu banyak gitu. Kerang. Dan selain itu bapak juga bilang kalau beliau ini melihat air sungai tersebut tuh kayak memutar membentuk pusaran gitu loh Wak. Tepat di depan bapak duduk tuh loh. Ada kayak air berpusar kayak gitu. Entah apa maksud dari hal-hal janggal itu Wak, tapi yang jelas sekian jam kemudian Randi masih juga belum ditemukan. Dan karena pencarian ini belum menemukan titik terang, salah satu kawannya Randi berinisiatif lah buat manggil seorang kuncen dari sungai tersebut Wak. Dan setelah melakukan beberapa hal yang diperintahkan oleh Pak Kuncen, gak lama kemudian secara ajaib jasadnya Randi ini ditemukan Wak. Dan kalian tahu di mana titik jasad Randi ini muncul Wak? Saat itu jasad Randi ini ditemukan berada di tepi sungai, di tempat yang berkali-kali udah dilewatin dan dicek sebelumnya. Ada di situ. Padahal di sana awalnya kosong-kosong aja loh Wak. Randi ini macam-macam tiba-tiba muncul aja di situ. Nah tapi Wak, karena nggak mau terlalu larut dalam keanehan itu, jasad Randi ini pun langsunglah dibawa pulang untuk dimandikan dan dikubur. Kayak gitulah ceritanya. Dan sebenarnya Wak, di titik itu pihak keluarga ini tetap berpegang teguh bahwa meninggalnya anak mereka atau Randi ini merupakan garis takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi menurut kesaksian dari Pak Kuncen tadi Wak, tenggelamnya si Randi di sana itu ternyata ada kaitannya dengan hal-hal mistis. Jadi kata Pak Kuncen nih Wak ya, Randi ini disukain sama dua sosok makhluk berwajah cantik yang memang ada di sungai tersebut. Nah saat si Randi ini tenggelam dan belum ditemukan, katanya dua sosok ini malah kayak saling ngerebutin Randi Wak. Si sosok satunya memeluk badan si Randi bagian atas sampai ke posisi kepala itu macam tertidur gitu loh di kedua pahanya. Sementara sosok yang satu berusaha menarik dan juga memeluk kakinya si Randi. Jadi berebut mereka. Dan kata Pak Kuncen juga Wak, ketika momen naas itu terjadi, awalnya dua sosok ini pengen ngambil kawannya si Randi. Jadi memang bukan Randi sebenarnya target utama mereka itu. Tapi karena kawannya si Randi ini udah nggak perjaka, mereka pun akhirnya melepaskan kawannya si Randi. Dan di saat yang sama itulah kedua sosok tadi melihat Randi yang masih bersih Wak. Mereka pun akhirnya memilih untuk mengambil Randi. Gitu. Dan kejadian aneh dari kematian Randi itu nggak berhenti sampai situ aja Wak ya. Menurut kesaksian para warga nih Wak ya, pada saat jasad Randi ini dipulangkan ke rumah, banyak sekali dari warga sekitar sungai tersebut melihat ada laki-laki
tampan kali, ganteng kali. Wah, pokoknya mukanya ganteng. Saking tampan ya Wak, sampai-sampai warga pada saat itu bilang kalau laki-laki itu gantengnya nggak wajar. Nggak wajar. Dan pada saat itu laki-laki ini menanyakan rumah Randi. Katanya gini, di mana rumah orang yang tenggelam tadi? Kata laki-laki ganteng nih. Warga pun langsung akan menunjukkan arah menuju ke rumahnya si Randi. Dan entah kenapa Wak, mereka semua tiba-tiba merinding aja gitu waktu nengok si laki-laki ganteng nih. Dan setelah Randi selesai dikubur, banyak warga juga yang bertanya ke bapak kan tentang siapa sosok laki-laki itu, entah mungkin kerabatnya bapak. Tapi anehnya Wak, bapak bilang kalau beliau sama sekali tidak melihat adanya laki-laki ganteng itu datang melayat. Nggak 1-2 orang loh yang nengok laki-laki ganteng. Di banyak semua warga hampir. Bapak aja nggak ada laki-laki ganteng yang mana, nggak ada. Nah, siapa laki-laki ganteng? Nah sekarang kita balik lagi nih Wak ya ke proses pencariannya Randi tadi. Aku yakin sampai di sini juga mungkin ada juga kalian yang notice kok waktu Randi ini belum ditemukan bapak nih nggak ikut turun langsung ke sungai Nadia. Ini juga aku tanya sama siapa? Sama si Naila. Kenapa yang turun cuma warga sekitarnya sementara bapak tetap duduk di tepian sungai kan? Nah ternyata ini pun ada alasannya Wak. Jadi ternyata bapak ini pernah bermimpi seperti ada yang memanggilnya untuk datang sendirian pada saat malam hari ke tempat lokasi di sekitar tenggelamnya si Randi. Bapak udah pernah mimpi kayak gitu. Dan di dalam mimpinya bapak ini menolak ajakan itu. Nah pas tahu kalau anaknya Randi tenggelam di lokasi yang sama seperti yang ada dalam mimpi itu, bapak ini jadi kayak nggak mau ikut masuk ke dalam kolam. Karena khawatir bapak ini juga ikut nanti terbawa ke sana. Dan setelah peristiwa tenggelamnya Randi ini terjadi Wak, juga setelah menyadari ada banyak hal-hal janggal yang menyertainya, bapak memutuskan untuk menceritakan ini semua ke Abah, orang yang memang dituakan di sana. Dan kata Abah Wak, soal mimpinya bapak itu mungkin karena bapak ini sulit untuk diajak ikut bersama penunggu di sana. Nah mereka ini pun akhirnya mengincarlah keturunan-keturunannya bapak. Itulah kenapa akhirnya jadi si Randi yang kena Wak. Tapi kembali lagi nih Wak ya, baik Naila dan keluarganya semua ini percaya kalau tenggelamnya Randi di sana itu memang sudah menjadi garis takdir yang dipilih Tuhan untuk mengambil nyawa Randi. Terlepas dari hal-hal mistis yang ada, mereka percaya kalau pada saat ini memang sudah waktunya Randi berpulang ke Maha Kuasa. Dan setelah peristiwa naas itu terjadi dan juga setelah mendengar dari berbagai cerita-cerita yang menyertai kematiannya Randi, Naila pun tiba-tiba teringat sesuatu, yaitu tentang mimpi-mimpi yang dulu seringkali datang dalam tidurnya. Mungkin banyak juga dari Wawa sini yang udah notice dari awal nih, katanya kan kalau setiap kali kita bermimpi ada seseorang yang meninggal, maka katanya nih Wak ya, orang itu tuh akan diberikan umur yang panjang gitu kan. Nah ingat kan kalian tadi di awal aku bilang apa? Kalau Naila ini juga pernah memimpikan semua anggota keluarganya meninggal. Bahkan sampai Naila pun ikutan dia mimpi dirinya juga meninggal kan. Tapi anehnya dari sekian banyak mimpinya itu hanya Randi lah yang belum pernah Naila mimpikan meninggal. Dan dari situ aku jadi mikir, Nadia apa mungkin aku nih nggak pernah memimpikan Randi karena itu adalah sebuah pertanda kalau justru Randi lah yang nantinya akan meninggal duluan dibanding kami. Entahlah itu semua hanya kebetulan aja atau memang isyarat. Tapi yang jelas alhamdulillah sekarang Naila udah bisa tersenyum lega karena dia sangat yakin Randi berpulang dalam keadaan baik. Dia yakin Randi meninggal dengan keadaan husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Dan tepat juga waktu itu Randinya meninggal di malam Jumat Kliwon dan makamnya pun katanya semerbak wangi berhari-hari kemudian. Masya Allah, amin ya robbal alamin. Oke Wak, jadi itu tadi cerita dari dua Wawa aku, yang satu tentang peristiwa horor di pantai es dan yang satunya lagi tentang tanda mimpi mengenai kematian adiknya. Kedua cerita ini punya kemiripan sebenarnya, sama-sama menceritakan tentang seseorang yang konon katanya dibawa oleh sosok astral ke alam lain. Dan melalui cerita ini juga kita kayak diingatin kalau kita nih hidup juga berdampingan loh sama mereka gitu. Dan juga ayo Wawa semua sama-sama doakan semoga Mas Tony dan Randi tenang di sisinya dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin ya robbal alamin.